Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Desi Wulandari, bersama dengan teman-teman saya. Ada Dela Merais, Diana Fahira, Dinda Rahmadiana, Emma Kurnia, dan Fahmi Akbar Khadafi. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan anggaran produksi pada usaha mie ayam dalam aspek ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Perencanaan anggaran produksi merupakan salah satu langkah penting dalam menjalankan bisnis apapun, terutama untuk bisnis makanan seperti mie ayam. Anggaran yang dibuat dengan benar membantu wirausahawan menentukan kebutuhan biaya, mengendalikan pengeluaran, dan memaksimalkan keuntungan. Mie ayam merupakan makanan yang sangat digemari di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Karena rasanya yang sangat lezat, harga yang terjangkau, dan mudah didapat, bisnis mie ayam memiliki potensi pasar yang besar. Namun, persaingan yang ketat dalam industri kuliner, termasuk bisnis mie ayam, mengharuskan para pelaku ekonomi memiliki strategi yang canggih, terutama dalam mengelola anggaran produksi. Paparan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian, di mana nantinya paparan ini kami akan membahas mengenai yang pertama, menjelaskan cara menyusun perencanaan anggaran produksi yang efisien untuk usaha mie ayam. Yang kedua, mengidentifikasi komponen utama yang perlu diperhatikan dalam anggaran produksi mie ayam. Dan yang ketiga, menentukan metode yang tepat untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP dan harga jual yang kompetitif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu konsep perencanaan anggaran produksi. Penganggaran produksi adalah proses sistematis untuk menentukan biaya yang dibutuhkan untuk proses produksi secara efisien. Anggaran ini mencakup berbagai komponen seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional, dan peralatan. Menurut Supriyadi, pada tahun 2019, perencanaan anggaran produksi membantu memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan mendukung mencapai tujuan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya perencanaan anggaran dalam usaha kecil dan menengah. Jadi, perencanaan anggaran sangat penting bagi usaha kecil dan menengah atau UKM karena membantu pemilik usaha untuk yang pertama, mengelola sumber daya yang secara efisien, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan investasi awal, yang ketiga, membantu mengontrol biaya operasional agar tidak melebihi pendapatan, dan yang terakhir, dapat membantu untuk memantau kesehatan keuangan usaha secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dela Merais. Di sini saya akan melanjutkan materi pentingnya perencanaan anggaran dalam usaha kecil dan menengah. Perencanaan anggaran sangat penting bagi usaha kecil dan menengah karena membantu pemilik usaha untuk mengelola sumber daya secara efisien, mengidentifikasi kebutuhan investasi awal, mengontrol biaya operasional agar tidak melebihi pendapatan, dan memantau kesehatan keuangan usaha secara keseluruhan. Raharjo menemukan bahwa usaha kecil dengan anggaran yang direncanakan cenderung lebih tangguh terhadap krisis ekonomi. Dengan anggaran yang tepat, usaha kecil juga dapat merencanakan ekspansi bisnis di masa mendatang. Misalnya perusahaan mie ayam dapat memperluas jangkauan pasarnya dengan membuka toko baru jika keuangannya stabil. Produksi, pemasaran, dan keuangan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, materi aspek-aspek dalam perencanaan anggaran. Yang pertama itu ada aspek pemasaran, yang kedua ada aspek keuangan, yang ketiga ada aspek sumber daya manusia, yang keempat ada aspek hukum dan legalitas, yang kelima ada aspek teknis produksi dan teknologi, dan yang keenam ada aspek lingkungan. Oke, baik, saya Dina Fahira. Di sini saya akan membacakan materi tentang aspek pasar dan dari pemasaran pada usaha mie ayam. Jadi, yang pertama itu ada produk, di mana mie ayam ini merupakan hidangan yang sangat populer di Indonesia. Dan produk mie ayam ini tersedia dalam banyak variasi tergantung jenis mie, bumbu, dan bahan tambahan seperti ayam, sayuran, dan lauk lainnya. Lalu yang kedua ada bentuk pasar. Jadi bentuk pasar dalam usaha mie ayam ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Jadi pasar persaingan sempurna itu terlihat dari toko-toko perusahaan mie ayam yang berlokasi di daerah yang banyak persaingan serupa. Contohnya adalah warung mie ayam yang berlokasi di suatu daerah yang sudah dikenal dengan sajian mie ayamnya. Lalu yang kedua ada pasar monopoli. Jadi pasar monopoli itu terjadi ketika satu
satu usaha mie ayam memiliki keunggulan dalam hal lokasi, rasa, atau faktor unik lainnya yang sulit ditiru oleh pesaing. Oke, lalu yang ketiga ada segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan. Untuk usaha mie ayam ini, segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama faktornya adalah segmentasi demografis. Jadi, segmentasi ini membagi pasar berdasarkan variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan status sosial. Lalu yang kedua ada segmentasi geografis, di mana segmentasi ini membagi pasar berdasarkan lokasi geografis. Usaha mie ayam ini bisa menyesuaikan produknya berdasarkan daerah atau lokasi usaha. Lalu yang ketiga ada segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini membagi pasar berdasarkan gaya hidup, nilai, dan preferensi pelanggan. Misalnya yang pertama itu ada konsumen yang peduli kesehatan, lalu ada konsumen yang mencari kenikmatan kuliner dan menyediakan mie ayam dengan rasa yang kuat dan unik. Lalu yang keempat ada segmentasi perilaku, di mana segmentasi ini dibagi berdasarkan perilaku konsumen dalam hal kebiasaan membeli, manfaat yang dicari, atau loyalitas pelanggan. Mungkin hanya itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu aspek keuangan dan ekonomi pada usaha mie ayam. Yang pertama ada estimasi modal awal, yaitu yang pertama itu sewa tempat, estimasi biayanya 6 juta per 3 bulan. Yang kedua, renovasi dan desain interior, estimasi biayanya 10 juta. Yang ketiga, peralatan dapur seperti kompor, panci, dan perlengkapan lainnya sebesar 5 juta. Kemudian yang keempat, meja, kursi, dan perabotan sebesar 3 juta. Yang kelima, bahan baku awal seperti ayam, mie, sayuran, dan bumbu sebesar 1 juta. Dan yang terakhir seperti lain-lainnya, izin usaha dan administrasi sebesar 2 juta. Materi selanjutnya ada biaya tetap atau fixed cost. Yang pertama, sewa tempat sebesar 2 juta. Yang kedua, gaji karyawan per orangnya 2 juta. Jadi 2 orang tuh 4 juta. Yang ketiga, listrik dan air sebesar 500.000. Dan yang keempat, internet dan telepon 300.000. Biaya variabel atau variable cost. Yang pertama ada bahan baku seperti ayam, mie, sayuran, dan bumbu. Estimasi biayanya itu 8 juta. Yang kedua, bahan pembungkus seperti kantong plastik atau kotak 500.000. Dan yang ketiga, gas untuk kompor 300.000. Kemudian ada biaya tidak terduga. Yang pertama itu seperti cadangan untuk perbaikan peralatan, estimasi biaya bulanannya itu sebesar 500.000. Dan yang kedua, fluktuasi harga bahan baku untuk per bulan itu 500.000. Kemudian yang kedua, perhitungan laba bersih. Biaya variabelnya 8.800.000, sedangkan laba kotornya adalah 30 juta dikurang 8.800.000 sama dengan hasilnya 21.200.000. Kemudian estimasi pendapatan, harga jual per porsi yaitu 20.000. Jumlah porsi yang terjual 50 porsi dalam satu hari. Jadi pendapatan bulanannya adalah 20.000 dikali 50 porsi dikali 30 hari dalam satu bulan adalah hasilnya 30 juta. Kemudian perhitungan laba kotor. Laba kotornya ada 21.200.000. Biaya tetapnya yaitu 6.800.000 rupiah. Biaya tidak terduganya 1 juta. Jadi laba bersihnya adalah 21.200.000 dikurang 6.800.000 dan dikurang 1 juta. Jadi hasilnya 13.400.000 rupiah. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang aspek sumber daya manusia dari usaha mie ayam. Aspek sumber daya manusia dari usaha mie ayam sangat penting untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan usaha mie ayam tersebut. Pengusaha juga harus memperkerjakan staf yang berpengalaman di bidang kuliner dan memberikan pelatihan dalam produksi dan layanan pelanggan untuk memastikan kualitas produk yang baik. Selanjutnya, pembagian tugas. Pembagian tugas yang jelas diperlukan untuk menciptakan struktur kerja yang efisien dengan pembagian antara peran produksi, pelayanan, dan manajemen. Ini mempercepat proses dan peningkatan koordinasi antara departemen.
Lalu, aspek hukum dan legalitas pada usaha mie ayam. Dalam menjalankan usaha mie ayam, aspek hukum dan legalitas sangat penting untuk memastikan operasional usaha berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama-tama, pengusaha harus mengurus berbagai izin yang diperlukan, seperti surat izin usaha perdagangan, tanda tangan perusahaan, izin gangguan, serta sertifikat yang layak yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, nomor pokok wajib NPWP juga harus dimiliki oleh pengusaha untuk memenuhi kewajiban berpajakan. Di sini saya akan menjelaskan aspek teknis produksi dan teknologi pada usaha mie ayam. Yang pertama yaitu pemilihan teknologi produksi, yaitu kami menggunakan teknologi yang modern seperti pembuatan mie ayam, pengukuran tepung, dan kedua ada pemilihan bahan baku berkualitas. Di sini kami menggunakan bahan baku yang berkualitas seperti sawi dan daun bawang yang segar. Dan ketiga, kami melakukan proses produksi dan kontrol kualitas, di mana kontrol kualitas setiap produksi itu sangat penting untuk memastikan porsi mie ayam yang kami berikan kepada pelanggan itu disajikan dengan baik. Dan keempat, ada penyimpanan dan pengolahan bahan baku. Di sini kami menggunakan lemari pendingin untuk menyimpan ayam dan bahan yang mudah rusak seperti sawi atau mie. Dan kelima, ada keamanan pangan dan kebersihan. Di sini kami menggunakan alat-alat bersih serta memastikan kebersihan tangan dan pakaian para karyawan yang melakukan ataupun menyediakan mie ayam. Dan keenam, ada peningkatan efek. Di sini kami melakukan inovasi dari varian rasa dan kualitas produk kami. Dan ada aspek lingkungan pada usaha mie ayam. Di sini kami menggunakan produk kemasan yang ramah lingkungan, dan setiap sisa dari makanan ataupun pengolahan limbah kami dijadikan kompost. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cara menyusun perencanaan anggaran produksi yang efisien untuk usaha mie ayam. Nah, perencanaan anggaran produksi yang efisien sangat penting untuk menjalankan usaha mie ayam secara lancar dan menguntungkan. Nah, di sini adalah langkah-langkah utama dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan setiap bulan, seperti sewa tempat, gaji karyawan tetap, biaya izin dan lisensi, serta asuransi. Nah, selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel berubah sesuai dengan volume produksi, seperti bahan baku, energi, kemasan, dan transportasi. Nah, selanjutnya ada biaya tidak terduga. Untuk mengantisipasi perubahan kondisi, anggaran juga harus mencakup biaya tidak terduga. Ini seperti pemeliharaan peralatan. Nah, ini adalah biaya untuk memperbaiki mesin atau alat yang rusak. Selanjutnya, kenaikan harga bahan baku, yaitu untuk menghadapi fluktuasi harga dan bahan baku. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan stok dan produksi. Pengelolaan stok bahan baku secara tepat waktu dan efisien sangat penting. Gunakan sistem just in time untuk menghindari pemborosan dan menjaga kualitas bahan baku. Nah, yang selanjutnya yaitu pengendalian biaya secara berkala. Jadi, kita evaluasi pengeluaran dan bandingkan dengan anggaran yang ada. Jika terdapat pemborosan, lakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi biaya di masa mendatang. Nah, selanjutnya yaitu laporan keuangan. Jadi, menyusun laporan keuangan seperti laba rugi dan arus kas untuk memantau kinerja keuangan dan memastikan anggaran yang dipatuhi. Selanjutnya yaitu komponen utama yang perlu diperhatikan dalam anggaran produksi mie ayam. Yang pertama itu terdapat bahan baku. Bahan baku adalah komponen utama dalam produksi mie ayam, seperti daging ayam, tepung terigu, sayurannya seperti sawi, daun bawang, dan cabai, dan minyak goreng. Estimasi biaya bahan baku harus dihitung berdasarkan jumlah produksi harian atau bulanan, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pasar dan kualitas bahan baku. Yang kedua ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini ada gaji karyawan tetap dan pelatihan karyawan. Yang ketiga itu ada biaya overhead atau biaya tetap. Biaya overhead ini biaya yang dikeluarkan setiap bulan seperti sewa tempat dan lain-lain. Yang keempat itu ada biaya pemasaran dan promosi. Yang kelima ada biaya kemasan. Yang keenam ada biaya pemeliharaan dan perbaikan. Yang ketujuh ada biaya transportasi. Dan yang kedelapan ada cadangan untuk biaya tidak terduga. Baik, selanjutnya metode menghitung harga pokok produksi HPP dan harga jual yang kompetitif untuk usaha mie ayam. Berikut adalah langkah-langkahnya untuk menghitung HPP dan menentukan harga jual yang kompetitif. Menghitung HPP. HPP mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksikan mie ayam, seperti biaya bahan baku. Hitung total biaya bahan baku per porsi mie ayam, tepung, sayuran, bumbu, dan minyak. Contoh,
ayam 5.000, tepung 2.000, sayuran dan bumbu 1.000, total bahan bakunya 8.000. Lalu biaya tenaga kerja, hitung biaya tenaga kerja per porsi berdasarkan gaji karyawan yang dibagi dengan jumlah porsi produksi. Contohnya gaji per bulan 4 juta, per porsi per bulan 1 juta, biaya tenaga kerja per porsi 4.000. Lalu biaya overhead, hitung biaya tetap sewa tempat dan utilitas per produksi. Contohnya sewa dan utilitas 2 juta per porsi bulan 1.000, biaya overhead per porsi 2.000. Lalu yang ketiga total HPP produksi. Total HPP per porsi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. Contohnya total HPP 14.000. 2. Menentukan harga jual yang kompetitif. Tentukan margin keuntungan. Margin keuntungan yang diinginkan misalnya 30% sampai 40%. Contohnya, jika marginnya 40%, harga jualnya sama dengan HPP dikali 1 ditambah margin keuntungan. Lalu harga jual sama dengan 14.000 dikali 1,4 sama dengan 19.600. Lalu bandingkan dengan harga pasar dan pertimbangkan kualitas produksinya. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terakhir ada kesimpulan. Di sini pentingnya dalam usaha makanan, bisnis usaha dari pembuatan mie ayam ini sangatlah tergantung pada faktor-faktor seperti hukum, habis itu cara pemasaran, habis itu bagaimana kita memproduksi mie ayam dan mengurangi dampak dari limbah plastik dari mie ayam kami. Sekian dari kami. Selanjutnya ada materi terakhir yaitu saran. Jadi usaha ini disarankan untuk mengembangkan usaha mie ayam, fokuslah pada inovasi teknologi seperti penggunaan mesin otomatis dan platform digital untuk memperluas jaringan pemasaran. Jadi jaga kualitas produk dan layanan pelanggan agar loyalitas terus meningkat. Kendalikan anggaran dengan evaluasi rutin untuk memastikan efisiensi dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.